bersemangat untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Ikhwan Aziz MPDI. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Prodi PGMI akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Eksistensi Pendidikan Islam di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh teman saya Aulia Anissa Fitri, dan Moralitas Pendidikan Islam di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh teman saya juga yaitu Ali Rofiul Anwar. Saya Kurnia Azariah sebagai moderator. Ayo kita segera simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Anissa Fitri dari Prodi PGMI semester 4A dari kelompok 10 akan menerangkan tentang eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Jadi, pendidikan Islam di Indonesia itu berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia, dengan masjid sebagai pusat peribadatan juga sebagai tempat belajar. Setelah penggunaan masjid ini cukup optimal, maka muncullah pesantren yang kemudian menjadi akar pendidikan Islam di Indonesia. Keberadaan pesantren ini nyatanya mendorong lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Selain pesantren, diantaranya ada madrasah, sekolah tinggi, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam. Nah, dalam perjalanannya ini, lembaga-lembaga Islam itu tidak luput dari berbagai masalah. Seiring dengan perkembangannya zaman, pesantren yang mulanya pesantren tradisional bisa menjadi pesantren modern. Madrasah yang semakin memperbaiki kualitasnya dengan berbagai upaya, salah satunya peningkatan kualitas guru, dan perguruan tinggi Islam yang dulunya masih berstatus sekolah tinggi bisa berkembang menjadi institut hingga akhirnya bisa menjadi universitas. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ali. Saya akan menjelaskan tentang moralitas pendidikan Islam di Indonesia. Islam memandang pendidikan nilai atau moral sebagai inti dari pendidikan itu sendiri. Nilai yang dimaksud adalah akidah akhlak, yakni nilai-nilai yang berasal dari agama Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmizi. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa pendidikan moral dalam ajaran pendidikan agama Islam berperan penting dalam upaya mewujudkan manusia yang utuh atau insan kamil. Al-Abrasyi menjelaskan bahwa aspek pendidikan akhlak sebagai tujuan pendidikan agama Islam dan merupakan kunci utama bagi keberhasilan manusia dalam menjelaskan tugas kehidupannya. Asyumardi Asrah menjelaskan bahwa pendidikan yang baik itu akan terlihat dari adanya tujuan pembelajaran yang jelas sebagai unsur penting dalam proses kegiatan pembelajaran, menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah bertakwa kepadanya, serta dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Moral menjadi tema pembicaraan yang hangat dalam ranah sosial yang kompleks, setidaknya pada zaman sekarang. Kata karakter dan moral mulai muncul dengan cara pandang orang muda untuk mendobrak tatanan yang sudah ada, runtuhnya kebudayaan lama dan munculnya kebudayaan massa, tindak kejahatan yang meningkat, perebutan kekuasaan serta kebebasan yang disalahartikan. Dalam memahami moral, memang menjadi susah untuk membedakan antara perubahan dan kebimbangan zaman. Beberapa anak muda dengan jenjang pendidikan tinggi namun nyatanya juga terjerumus dalam tindak kejahatan yang telah menandai perubahan pada institusi pendidikan yang dianggap kurang maksimal. Begitu juga dengan semakin banyaknya terungkap kasus korupsi yang merugikan negara
yang senyatanya dilakukan oleh orang-orang terpilih. Secara khusus, bila sekolah ingin menumbuhkan kembali moral yang dimiliki setiap individu, serta didik di dalamnya adalah dengan membangkitkan kembali kepercayaan di dalam agama Islam. Agama Islam berisikan konsep kejujuran dan membentuk hak dan kewajiban setiap individu. Di dalam sekolah, terdapat konflik interpersonal yang meningkat drastis, serta hilangnya kedisiplinan peserta didik di sekolah. Krisis akhlak ini terjadi karena disebabkan sebagian besar orang tidak mau lagi mengindahkan tuntunan agama. Untuk itu, pendidikan nilai sangat penting untuk diimplementasikan agar dapat membantu peserta didik menjadi manusia yang bisa memahami nilai-nilai ajaran Islam agamanya tersebut dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga segala pengaruh negatif dari perubahan zaman dapat diantisipasi peserta didik dengan lebih baik. Itu tadi penjelasan dari saya tentang moralitas pendidikan Islam di Indonesia. Oke, kita bisa tarik kesimpulan, yaitu pendidikan Islam di Indonesia pada hakikatnya telah berlangsung sejak masuk dan berkembangnya Islam ke negeri ini. Kondisi tersebut dapat ditelaah dari eksistensi pendidikan Islam pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, sampai pada proses integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam telah diakui sebagai salah satu disiplin ilmu karena sudah memenuhi syarat ilmiah, khususnya ketentuan ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan yang mengajarkan tentang sikap dan bagaimana berperilaku sehari-hari yang baik. Jika dalam Islam adalah pendidikan akhlak, yaitu pendidikan yang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Maka dari itu, dalam pendidikan perlu adanya lembaga pendidikan yang Islam yang mengedepankan moralitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai basis konsentrasi. Menghadapi era globalisasi dan informasi, peran lembaga pendidikan Islam perlu ditingkatkan. Tuntutan globalisasi tidak mungkin dihindari. Salah satu langkah bijak jika tidak mau dalam persaingan adalah mempersiapkan lembaga pendidikan Islam agar tidak tertinggal. Mempertahankan eksistensi nilai-nilai yang dianut sebelumnya, pendidikan Islam sebagai dasar ideal harus bisa menyinkronkan perubahan dengan autentitas nilai-nilai Islamiyah serta melakukan berbagai pembenahan sistem dan manajemen pendidikan Islam secara struktural, prosedural, dan progresif terhadap perkembangan zaman di masa yang akan datang. Nah, itu tadi materi-materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Bila ada salah kata ataupun ucapan dari pemateri maupun saya pribadi sebagai moderator, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.